Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-20. Hari ini kita mau membuat alat sederhana, yaitu mikroskop sederhana. Tidak menggunakan alat yang susah dan ada di sekitar kita, sehingga ketika pelajaran biologi nanti kita bisa melihat dengan jelas bagaimana serat-serat bisa dalam kain atau untuk melihat jaringan yang ada di tumbuhan. Oke, langsung saja alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya, di sini ada satu buah HP, satu buah gunting, kemudian di sini ada satu buah lensa cembung dari pointer. Kita bongkar dulu menggunakan tang, dan ini mudah didapat ya. Kemudian di sini ada penjepit rambut, ada pula solatip, ya. Dan yang terakhir ada kain yang nanti kita akan lihat serat yang ada di kain tersebut. Baik, untuk cara membuatnya, yang pertama-tama setelah kita tadi membongkar lensa dari pointer, lensa cembung dari pointer, kita masukkan ke penjepit, ya. Masukkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita siapkan HP, lalu kita tentukan mana kamera yang akan digunakan untuk membuat mikroskop. Kebetulan HP saya ini ada 3 ya. Yang mau kita jadikan praktek. Oke, di sini saya menggunakan kamera ke-1. Kamera ke-1, maaf. Nah, di 2 kan masih jelas, di 3 masih jelas, berarti ini nanti di 1 menempelkannya. Bisa dipahami ya. Dan berikutnya kita langkah berikutnya setelah kita tadi menjepit lensa, kita simpan lensa tersebut di atas kamera nomor 1 ya. Kamera lensa nomor 1, lalu kita pasang lakban solatip atau solatip ke atas penjepit rambut tersebut, sehingga nanti tidak bergerak ketika kita menggunakannya. Baik, alat kita sudah selesai dan sekarang kita akan mencobanya. Kita akan lihat bagaimana serat kain bisa terlihat dengan alat yang sederhana ini. Nah, ini tampilannya. Bisa terlihat ya serat-seratnya. Berikutnya kita coba perbesar lagi dan kita cari yang paling jelas. HP ini bisa memperbesar sampai 4 kali lipatnya. Ini baru 1,4 kali. Oke. Kita coba lagi perbesar sampai nanti perbesarannya maksimal. Nah, ini perbesaran maksimalnya bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Oke, itu serat kain yang terlihat. Ya, ini dia yang paling jelas ya. Nanti anak-anak di sekolah bisa mempelajari serat kain dengan hanya menggunakan mikroskop sederhana ini. Baik, sekarang kita akan ke penjelasan mengapa terbentuk bayangan serat kain dengan jelas setelah tadi kita memasang 2 buah lensa cembung. Bayangan terbentuk pada mikroskop dengan menggunakan 2 buah lensa, yaitu lensa objektif yang dekat dengan benda dan lensa okuler yaitu kamera HP yang dekat dengan mata kita. Di sini ada FOB yaitu fokus objektif aktif dan FOK itu fokus objektif dari lensa okuler yang aktif. Baik, jika serat kain berdiri di lensa objektif, maka jika ada sinar yang melalui titik pusat O, maka dia akan diteruskan. Dan jika ada sinar sejajar mengenai benda sejajar dengan suhu utama, maka akan dibiaskan melalui fokus objektif. Dan di sini perpotongannya, maka terbentuklah bayangannya sebagai berikut.
dan bayangannya menjadi lebih besar dan terbalik serta nyata. Berikutnya, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini akan menjadi benda oleh lensa okuler atau lensa kamera HP. Dengan menggunakan sinar istimewa, maka akan terbentuk bayangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus okuler aktif. Dan jika ada sinar yang mengenai benda dan mengenai titik O, maka dia akan diteruskan. Karena tidak ada perpotongannya, maka kita perpanjang sinar biasnya, dan ini dia perpotongannya ada di belakang dari lensa okuler ini. Maka bayangan yang dibentuk adalah menjadi maya, terbalik, dan diperbesar. Itulah mengapa serat kain menjadi terlihat jelas setelah kita memasang 2 buah lensa cembung. Ya, berikutnya perbesaran total dari hasil kedua lensa ini, M total itu sama dengan perbesaran pada lensa objektif dikalikan dengan perbesaran pada lensa okuler. Dan jika lensa kamera kita perbesar, maka otomatis bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop ini juga menjadi lebih besar.